Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi dan happy anniversary buat kita semua di tempat ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Daniel dan Julie dan semua all leadership team GKS Balikpapan atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada kami pagi hari ini. Dan kami juga mau terima kasih kepada Pastor Jose dan Cihana. Terima kasih udah bersedia hadir di hari spesial kami pagi ini. Panas dingin juga ya. Oke. Di kesempatan kali ini kami ingin bagikan, share kebaikan Tuhan dalam hidup kami selama 6 tahun kami tinggal di Balikpapan dan kami bergereja di GKS Balikpapan. Kami bersyukur sama Tuhan atas kesetiaannya dan Tuhan gak nyerah sama kami dan membawa kami ke gereja ini sehingga kami bisa mengalami pemulihan dan pertumbuhan. Singkat cerita, setelah saya menikah, saya dan suami memilih untuk tinggal di Balikpapan. Jadi saya pindah dari Jakarta dan tinggal di Balikpapan. Nah, sebelum menikah, kami dulu ini adalah masing-masing pribadi yang pernah jatuh cinta, berapi-api sama Tuhan, tertanam di gereja lokal dan pernah melayani juga. Tapi di tengah perjalanan, kami mengalami kekecewaan, kami mundur dan akhirnya hidup jauh dari Tuhan. Jadi semenjak tinggal di Balikpapan, kami nggak pernah punya keinginan untuk bergereja lagi. Karena masih ada rasa kecewa, rasa takut, rasa trauma, dan itu membuat hidup kami tuh mundur dan jauh sama Tuhan. Ditambah pada awal kami menikah, kondisi kami bukan berada dalam kondisi yang baik, tapi semuanya lagi berantakan. Terus gimana kami bisa ketemu dengan GKS Balikpapan? Nah ini. Ya. Deg-degan banget ya. Jadi suatu hari pada saat kami ini hobinya ngopi, nggak sengaja kami ada tempat kopi ya di Regensi ya, namanya Koang-Koan, tempat makan Manado, ya lumayan enak. Enak. Kami ketemu Nancy sama Niko ya di situ ya. Kebetulan hari itu anniversary yang ke-6 ya untuk GKS. Lalu sambil ngopi kami nyoba bakpaunya Oma tuh Temo ya, enak banget. Lalu dia bilang untuk persiapan acara di gereja. Saya pikir pasti nanti ada makan-makan Temo nih gereja nih. Sebentar. Ini deg-degan. Lalu sambil ngopi kami nyoba ya, Temo bapaunya Oma tuh. Rupanya persiapan gereja, kami diundang untuk hadir pada saat untuk ulang tahun gereja anniversary ke-6. Diundang, awalnya kita nggak terlalu tertarik. Cuman karena saya lihat ada Temo di situ, saya pikir ya coba-cobalah kita untuk hadir di situ. Saat ibadah kami duduk di belakang di tengah atau di sudut. Waktu itu Nancy sama Niko ya membagikan kesaksian ya mengenai pentingnya gereja lokal, komunitas home, dan Pastor Daniel share saat ikut Tuhan sekalipun kita salah langkah, tapi seperti GPS ya, Tuhan bisa dengan banyak cara untuk mereroute kita kembali ke tujuan Dia. Saya tahu lagi diingatkan Tuhan, kita lagi putus asa, nggak tahu lagi mau gimana, dan gimana caranya kembali ke Tuhan. Saya berpikir lebih baik nggak usah. Kamu balik sendiri. Lalu kami di follow up sama teman-teman di home. Awal ya datang ke home dan gereja karena ditanyain terus gitu. Kadang kan gak enak ya. Terus kadang kami up and down, kadang datang, kadang enggak.
Apalagi waktu itu kondisi saya lagi hamil dan suami sering keluar kota. Tapi saya lihat teman-teman di home ini tetap aja konsisten untuk peduli sama kami. Nggak hanya urusan home tapi juga kehidupan pribadi kami. Dan kami juga melihat salah satu culture di gereja ini, fokus mengutamakan keluarga dulu, baru pelayanan. Dilihat bagaimana pastor selalu mengutamakan liburan sama keluarga, dibandingkan harus atau wajib ada kegiatan keagamaan di gereja. Jadi seiring waktu kami tetap memilih datang, karena pengajaran yang dibagikan itu cocok berbicara sama kami, banyak fokus dalam pemulihan keluarga. Salah satu kebaikan yang sangat berkesan yang kami alami pada waktu itu, pada saat saya mau melahirkan. Kami di sini pendatang, nggak punya keluarga, siapa-siapa. Jadi pada saat saya mau melahirkan, kami lihat teman-teman di home dan teman-teman gereja lainnya itu peduli banget datang mendampingi kami. Lalu setelah melahirkan, saya mengalami pendarahan dan saya perlu transfusi 2 kantong. Saya nggak tahu harus hubungi siapa. Jadi saya hanya kontak ke Nancy, teman home saya saat itu, dan dengan cepat pastor dan semua jemaat bergerak untuk donor darah dan akhirnya saya bisa segera dapat transfusi darah. Itu Dan darahnya Pastor Daniel. iya. Dan nggak hanya itu juga gitu loh, bahkan Ciuli tuh sampai bikinin saya tuh minuman khas Chinese ya buat orang habis melahirkan. Jadi kami sungguh tersentuh dan diberkati karena kepedulian teman-teman semua di tempat ini kepada kami. Terus kami mulai komitmen datang beribadah dan home. Ada momen di mana Tuhan deal dengan saya, yaitu pada selesai ibadah, Pastor Daniel mau tutup doa. Terus Pastor bilang, kalau di tempat ini ada seseorang yang mengalami kekecewaan dengan pastor di gereja lokal lamanya. Hati saya kaget karena saya tahu itu adalah saya. Cuma saya cukup takut untuk maju ke depan dan saat ada panggilan altar call. Karena nggak tenang, setelah ibadah saya memberanikan diri untuk ngomong. Dan akhirnya ketemu pastor sama Ciuli. Saya tuh pastor menasihati, dorong saya dan doakan saya untuk mengampuni, rekonsiliasi dengan pastor saya yang terdahulu. Dan kebesokan harinya saya langsung hubungi pastor saya, senior pastor saya, dan saya minta maaf, saya make peace, berdamai, rekonsiliasi dengan mereka, dan mereka mendoakan saya untuk my next journey di Balikpapan. Puji Tuhan, ini salah satu pemulihan yang saya alami melalui gereja ini. Lalu di dalam perjalanan rohani kami, banyak sekali tantangan yang kami hadapi. Salah satunya adalah dalam hubungan komunikasi suami istri. Jujur kami sangat kesulitan dan penuh dengan konflik di awal-awal pernikahan. Kami 2 pribadi yang sangat berbeda. Suami saya frontal, saya perasa. Makanya pas kemarin intimate dinner, Ci Hana mewakili saya banget. Jadi saya kesulitan untuk jadi istri yang hormat dan tunduk sama suami. Saya sering membantah, saya jadinya sering sakit hati dan sering menuntut suami saya. Kami nggak tahu cara nyelesain konflik. Setiap ada konflik kami seringkali mau lari. Dan akhirnya kami saling menyakiti dan jujur hampir menyerah. Ditambah lagi kami punya anak dan juga kami memiliki tantangan keuangan. Saat itu kami berdua sedang nggak punya pekerjaan. Dan jadi benar-benar posisi kami lagi sangat-sangat berkekurangan saat itu. Di masa-masa suram tersebut, home kami nggak bosan-bosan untuk memberikan waktu, telinga, untuk mendengarkan keluhan, bahkan tangisan saya. Mereka nggak menghakimi kami, namun selalu menerima kami apa adanya, menguatkan, menasehati, dan mendoakan kami. Di saat-saat tersulit dalam hidup kita, mungkin nggak akan banyak ya orang yang mau peduli sama kita. Tapi justru pada masa sulit tersebut kita akan mengetahui orang yang benar-benar tulus peduli sama kita. Nggak gampang memang untuk terbuka. Kadang takut, kadang malu, tapi kami belajar di tempat ini bahwa keterbukaan adalah awal pemulihan. It's okay not to be okay. Dan kami bersyukur untuk home yang terus mendampingi di setiap musim kehidupan kami. Seiring berjalan waktu, kami terus komitmen dan akhirnya tertanam di dalam home. Berjalan perlahan, jatuh bangun, masih banyak diproses, masih banyak perlu belajar. Kami mulai ikut kelas dan training-training yang diadakan. Saya jadi belajar untuk nggak menuntut suami saya, tapi terus mendukung, mendoakan, dan lakukan dulu peranan saya tuh apa sebagai istri. Dan saya juga mulai melihat suami saya mulai praktek untuk mendengarkan dan juga untuk mengerti saya. Puji Tuhan, kami melihat bagaimana Tuhan mulai memulihkan keadaan kami satu persatu.
menjadi lebih baik, terutama dalam hubungan komunikasi di dalam rumah tangga. Tapi ternyata Tuhan tuh nggak mau saya hanya puas dalam hal tersebut. Tuhan mulai kembali taruh kerinduan di hati saya untuk lebih lagi dengan gereja ini. Saya ingat ada suatu saat pada saat menyembah di sini, saya menangis, saya merasakan ada yang kosong di hati saya. Padahal saat itu keadaan kami lagi baik-baik aja. Terus kami udah merasa kami udah setia kok di home, tapi ada satu kekosongan yang saya juga nggak tahu itu apa gitu. Terus Roh Kudus ingetin saya, Tuhan ingetin saya untuk melakukan satu hal yang selama ini saya takuti atau saya trauma, yaitu untuk terlibat lebih lagi di dalam gereja lokal. Saat itu saya masih terus excuse dengan alasan saya melayani Tuhan dengan saya melayani keluarga saya. Saya melayani Tuhan dengan saya bekerja dengan jujur dan setia di kantor, di pekerjaan saya. Dan saya juga setia di home dan gereja. Terus saya juga punya rasa ketakutan lainnya adalah suami saya nggak akan izinkan karena pernah ada kejadian. Tapi saya takut nanti suami saya berpikir kamu terlalu sibuk, nggak bisa bagi waktu sama keluarga dan lainnya lah. Plus saya juga berharap seharusnya kalau melayani ya laki-laki loh sebagai pemimpin rohani gitu. Atau kita melayanilah berdua gitu loh. Tapi Tuhan gerakan hati saya untuk melangkah duluan. Karena kita nggak bisa merubah orang lain. Tapi kita bisa melangkah dan mengandalkan Tuhan untuk bekerja. Akhirnya saya izin sama suami saya untuk ikut kelas lead dan terlibat di tim Asher minimal 1 kali lah dalam sebulan gitu loh. Puji Tuhan akhirnya dikasih izin. Saya bersyukur saat itu saya mau melangkah dan bisa ikut di refresh kembali. Bagi kita yang sudah Kristen lama atau bahkan sudah pernah melayani atau memimpin sebelumnya, mungkin menganggap udah tahu atau udah pernah. Tapi saya belajar bukan mengenai apa yang saya sudah tahu, tapi apa yang sudah saya praktekkan itu jauh lebih penting. Perlahan demi perlahan saya melihat suami saya nggak hanya memberikan izin, tapi dia mulai ikut mendampingi saya. Untuk sama-sama belajar di setiap training di tempat ini. Mulai ada perubahan prioritas di dalam hidup dia. Dan itu merupakan salah satu kerinduan terbesar dalam hidup saya. Untuk kami bisa terus belajar dan bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kami sangat bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan dan permulaan yang baru di tempat ini. 6 tahun yang lalu kami kemari dengan cara yang unik, mungkin agak konyol ya, gara-gara temonya Oma kami kemari. 6 tahun lalu kami orang yang terhilang, orang gagal dan hidup tanpa tujuan. Namun jalan dan rencana Tuhan itu luar biasa. Tuhan membawa kami pulang melalui tempat ini dan perlahan memulihkan kami. Nah, di dalam rumah ini ada penerimaan, ada perlindungan, ada nasihat, ada pemulihan. Sama seperti seorang anak yang lahir ke dunia, dia nggak bisa bertumbuh sendiri. Dia perlu masuk ke dalam sebuah keluarga yang menolong dia untuk bertumbuh. Maka sama seperti kita perlu masuk ke dalam sebuah keluarga rohani atau gereja lokal yang menerima kita apa adanya, peduli, mengarahkan kita, mendorong kita, dan mendewasakan kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tantangan di depan pasti ada, namun saat kita berada di dalam komunitas rohani akan sangat berbeda rasanya dibandingkan kita harus menghadapi tantangan itu sendirian. Soalnya plus jadi nggak kelihatan kalau 6 tahun lalu kami duduk di belakang mendengarkan kesaksian yang kami pikir kebetulan. Tetapi di dalam Tuhan ternyata nggak ada yang kebetulan. Tuhan yang atur dan pegang kendali kehidupan kita. Jadi bagi kita semua yang hadir di sini nggak ada yang kebetulan, semua dalam rencana Tuhan. Doa kami pagi ini, kita semua bisa menemukan rumah rohani untuk bertumbuh dan berjalan sesuai dengan tujuan Tuhan. Terakhir kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat Pastor Daniel dan Ciuli, the leadership team, pimpinan home, BB, Kohalim dan Mega, Niko, Nancy. Dan saat ini kami ada di Pupuk ya, Thomas Eka. Terima kasih untuk semua dukungan, doa dan kepercayaan kami bisa pulih dan bertumbuh di gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Happy 12th anniversary buat kita semua.